baik-baik saja, alhamdulillah. Semoga teman-teman juga baik-baik aja ya di rumah. Sebenarnya ada beberapa beasiswa yang ingin saya coba, namun pada saat itu yang benar-benar saya ikuti dari awal sampai tahap terakhir itu hanya beasiswa LPDP saja. Jadi alhamdulillah satu beasiswa itu yang lolos. Atmosfernya menegangkan karena kan dia ruangannya besar tuh. Jadi waktu kita jalan ke meja yang ditentukan untuk saya, jadi saya bisa ngelihat meja-meja yang lain. Jadi mulai berdebar-debar, nervous, apalagi dari jauh ngelihat interviewernya kayak udah ngeliatin kita gitu dari jauh, jadi kayak makin nervous. Cuman nervousnya hilang pas udah duduk, udah salaman, jadi kayak I need to do best gitu. Jadi dalam pikiran saya seperti itu, jadi mulai pelan-pelan mulai menekan nervous. Biasanya dimulai dengan perkenalan mengenai kita itu siapa, kita kerja di mana, kemudian lanjut lagi itu ke kita mau ngambil prodi apa, misalnya kayak bidang studi yang mau kita ambil, kemudian universitasnya, negaranya, kenapa pengen ke situ. Nah di bagian yang universitas itu tuh yang benar-benar kita ditanya benar-benar apakah kita memang mau ke situ, kenapa mau ke situ, dan sebagainya. Pertanyaan yang paling sulit itu sebenarnya bukan pertanyaan sih, tapi seperti kayak statement yang mungkin memang disetting sama interviewernya untuk menjatuhkan. Jadi saat itu yang paling saya ingat adalah interviewernya bilang bahwa menguliahkan saya ke luar negeri itu sangat mahal. Kalau mereka menguliahkan saya, mereka tuh bisa menguliahkan 5 orang lagi di dalam negeri. Jadi di situ istilahnya tuh kayak saya ditekan di situ. Gimana caranya saya bisa memegang prinsip saya mau tetap kuliah ke luar negeri gitu. Jadi dia interviewernya bilang sama saya seperti ini, menguliahkan kamu ke luar negeri itu akan memakan banyak uang, dan itu nggak setimpal kalau misalnya kita menguliahkan 5 orang ke dalam negeri seperti itu. Nah itu adalah statement yang paling menjatuhkan dan yang paling saya ingat. Awalnya tuh kayak agak bingung kan, jadi aduh ini gimana ya, tapi saat itu yang ada dalam pikiran saya adalah bahwa alasan kenapa saya mau kuliah dengan prodi ini di luar negeri adalah karena itu adalah pilihan yang paling baik. Karena universitas yang saya tuju ini termasuk ke dalam salah satu universitas terbaik di negara tersebut, dan di dunia juga dia masuk ranking yang lumayan baik. Kemudian program studinya juga sangat baik, program studi yang saya mau ambil tersebut. Jadi saya berusaha untuk meyakinkan interviewer bahwa dengan menyekolahkan saya ke luar negeri, mereka tuh kayak berinvestasi ke saya seperti itu. Jadi Indonesia tidak akan merugi hanya dengan menyekolahkan saya, karena toh pulang-pulangnya saya juga akan mengabdikan diri saya gitu. Jadi tadi itu kan pernyataan interviewernya bahwa mereka merasa kalau dengan menguliahkan saya yang anak daerah seperti ini dan kemampuan saya misalnya tidak terlalu bagus jika dibandingkan dengan kandidat-kandidat lain, belum lagi mahal dan segala macam, itu kan jadi main concernnya mereka. Jadi cara saya meyakinkannya adalah saya bilang ya tadi itu pertama mereka tidak akan merugi dengan menyekolahkan saya, dan yang kedua saya bilang bahwa saya bukan minta uang sekolah, tapi saya pinjam dari Indonesia. Saya minta sekolahkan, saya pinjam. Interviewernya bilang pinjam, memang kapan mau dibalikin, emang kayak gimana mau balikin uang sebanyak itu. Jadi saya bilang karena saya pasti akan pulang ke Indonesia, saya pasti akan jadi dosen. Saya bilang yakin sekali saya bakalan jadi dosen, dan dengan menjadi dosen itu tuh saya akan mengajar banyak generasi-generasi muda Indonesia yang kelak tuh juga mungkin ada juga yang akan mengajari generasi-generasi selanjutnya. Jadi itu tuh kayak domino effect. Jadi dari saya akan jadi ke banyak orang yang lain. Jadi saya bilang jangan khawatir, saya akan kembalikan uangnya seumur hidup saya. Banyak, karena beberapa teman-teman saya juga mencoba beasiswa LPDP ini, dan pengalaman mereka beragam. Ada yang ditanyanya kayak tidak seperti saya yang benar-benar ditekan dari awal. Ada teman saya yang mudah sekali, interviewnya itu memberikan pertanyaan yang sangat mudah untuk dijawab.
dan dia lolos LPDP. Tapi ada juga yang sangat mudah sekali interviewernya memberikan pertanyaan tapi dia tidak lolos. Jadi menurut saya yang paling saya ingat itu salah satu teman saya, dia ingin mengajukan beasiswa S3 ke luar negeri dan dia itu benar-benar diserang di bagian research proposalnya, dan saat itu memang kemampuan bahasa Inggris dia kurang dan memang universitas yang dia aiming itu memang harus pakai bahasa Inggris seperti itu. Jadi dia ditekannya di bagian situ, jadi di bagian researchnya dan di bagian kemampuan bahasa Inggrisnya yang sangat kurang. Tapi dia berusaha meyakinkan sama interviewernya bahwa dia akan berubah. Jadi karena dia masih punya waktu sebelum program doktoral dia itu dimulai, jadi dia benar-benar meyakinkan selama waktu tersebut dia akan memperbaiki kemampuan bahasa Inggrisnya dan segala macam, sampai dia tuh kayak sampai menangis seperti itu. Jadi yang saya ingat tuh bukan karena dia cengengnya, tapi segitu keras kepala dan segitu persistennya dia sampai dia tuh tidak sadar kalau dia itu menangis seperti itu. Apakah lolos temen yang Lolos. Menurut saya yang pertama itu tentu karena kan banyak kandidat tuh yang mau coba beasiswa ini kan, jadi kita harus jadi diri sendiri tapi kita juga harus berbeda sama orang lain. Jangan terlalu merasa inferior, merasa kalau kita ini lebih jelek daripada orang lain, dan jangan juga merasa superior. Tetap jadi diri sendiri. Kita harus bisa mempromosikan diri kita sendiri, memperlihatkan kelebihan kita. Kemudian kita juga harus tetap persisten, tunjukin tekad kita bahwa kita memang mau belajar ke luar negeri. Kemudian jangan lupa juga niatnya diluruskan, niatnya bukan untuk jalan-jalan, bukan untuk supaya terlihat keren di hadapan orang lain, tapi niatnya adalah niat belajar buat membangun negara kita nanti pas kita sudah pulang ke negara kita. Buat teman-teman yang sedang berusaha untuk mendapatkan beasiswa, jangan patah semangat dan terus belajar ya.